mempresentasikan makalah dari kelompok kami, yaitu kaidah asasiyah, kaidah pertama. Makna kaidah pertama. Kata niat menurut pengertian etimologis adalah maksud melakukan sesuatu dan ketetapan hati untuk melakukannya. Sedangkan menurut istilah berarti kemantapan mengorientasikan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah SWT dalam mewujudkan tindakan. Sedangkan menurut ulama, niat mempunyai dua arti. Yang pertama, dari kalangan Syafi'iyah bermaksud kepada sesuatu yang beriringan dengan mengerjakannya. Dan yang kedua, yang dikemukakan oleh Hanafiyah bermaksud mendekatkan diri atau mematuhi perintah. Selanjutnya, peran penting yang ada pada niat adalah sebagai berikut, yaitu niat sebagai pembeda, niat sebagai penjelas, dan niat sebagai petunjuk. Niat sebagai pembeda. Niat bisa dikatakan sebagai pembeda antara kegiatan mana yang berstatus sebagai ibadah dan mana kegiatan biasa. Seperti contoh, antara wudhu dan cuci muka biasa. Selanjutnya, niat sebagai penjelas. Jika kita melakukan ibadah, maka harus diniatkan terlebih dahulu sebagai wajib, sunnah, atau ibadat. Seperti contoh, perbedaan mana sholat sunnah duhur dan mana sholat sunnah asar. Selanjutnya, niat sebagai petunjuk, yaitu niat bisa menjadi sebuah ungkapan yang memiliki kemungkinan arti yang tidak langsung dan arti asli. Selanjutnya, tempat niat. Tempat niat ada di dalam hati, karena hati bisa mengendalikan akal dan tindakan. Begitu pula pendapat para ulama, tetapi niat boleh diucapkan dengan lisan. Namun ada pendapat lain yang mengatakan keluarnya niat dibarengi dengan perbuatan. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, Dinda Safitri. Saya Dinda Safitri akan melanjutkan presentasi, yaitu terkait sumber pengambilan kaidah pertama. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang ada kaitannya dengan kaidah pertama ini. Maka dari itu, ulama-ulama mengambil penentuan kaidah pertama dari ayat-ayat tersebut. Berikut ayat-ayat yang menjadi sumber dasar pengambilan kaidah pertama. Salah satu contohnya yaitu surah Al-Bayyinah ayat ke-5 yang berbunyi, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Dan ada beberapa riwayat hadis yang menjadi dasar sumber pengambilan kaidah pertama. Salah satunya yaitu hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya setiap perbuatan amal tergantung kepada niatnya. Setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tersebut karena Allah dan Rasulnya. Siapa yang berhijrah karena ingin memperoleh harta dunia atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya tersebut karena hal tersebut. Selanjutnya yaitu pengaplikasian kaidah pertama. Pelaksanaan niat pada umumnya adalah saat akan menjalankan sesuatu kegiatan atau ibadah. Karena itu, niat tidak boleh diakhirkan pada sesuatu yang sudah dikerjakan. Sebagai contoh, yang sebaiknya niat didahulukan sebelum pelaksanaannya. Yang pertama, puasa wajib. Niat dalam puasa boleh dilakukan sebelum fajar, bahkan jauh sebelum terbit fajar. Tetapi, apabila niatnya dilakukan setelah terbit fajar, maka puasanya tidak sah. Kecuali puasa sunnah yang sebagian ulama berpendapat, niatnya boleh dilakukan setelah terbit fajar sampai sebelum zuhur. Yang kedua yaitu pembagian zakat. Niat zakat juga boleh didahulukan sebelum memberikan harta kepada fakir miskin, termasuk zakat fitrah, sebab niat sulit disertakan pada saat pemberian zakat. Yang ketiga yaitu sholat jamak. Niat jamak boleh diucapkan saat akan melaksanakan sholat yang pertama, misal sholat asar yang akan dijamak dengan sholat zuhur, maka
Niat sholat jamaah asar boleh diucapkan pada waktu akan melaksanakan sholat zuhur. Yang contoh keempat yaitu penyembelihan kurban. Niat dalam berkurban boleh diucapkan sebelum hewan disembelih dan tidak wajib diucapkan bersamaan dengan disembelihnya hewan tersebut. Kemudian niat yang diucapkan dengan lisan. Adapun situasi di mana niat tidak hanya diucapkan dalam hati saja, tetapi harus diucapkan dengan lisan, karena jika hanya dalam hati saja belum bisa mendatangkan sebuah hukum untuk niat itu sendiri. Sebagai contoh yang pertama yaitu ada perceraian. Dalam perceraian, antara niat dalam hati dan pengucapan lisan sama-sama dibutuhkan. Jika hanya dipersiapkan dalam hati saja, maka niat tersebut tidak langsung memutuskan ikatan perkawinan. Yang contoh kedua yaitu nazar. Nazar yang dilakukan seseorang bisa diperhitungkan dan berdampak pada hukum tertentu apabila diungkapkan dengan lisan dan diniatkan dengan hati. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.